Hai Satrio, apa kabar kamu? Aku mau nanya nih, mengenai materi ekonomi aku masih bingung mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Bisa nggak kamu jelasin ke aku apa itu kebijakan moneter dan apa itu kebijakan fiskal? Tolong ya, aku ada tugas soalnya mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Makasih loh sebelumnya. Oh, mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Aku udah belajar kok materi itu. Nah, Tito, kebijakan moneter itu atau politik moneter adalah kebijakan yang meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral. Kalau di Indonesia namanya Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau merubah penawaran uang dalam perekonomian atau merubah tingkat bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Nah, kebijakan moneter itu dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau dalam bahasa Inggrisnya disebut easy money policy atau politik uang longgar. Dan yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif atau tight money policy atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan politik uang ketat. Itulah pengertian dari kebijakan moneter. Oh, gitu toh Satrio. Definisi dari kebijakan moneter. Nah, aku mau tanya lagi nih. Kan Bank Sentral ya Satrio atau Bank Indonesia yang melaksanakan kebijakan moneter. Lalu, tujuan dan peran kebijakan moneter itu apa aja sih? Bisa tolong jelasin ke aku nggak? Makasih. Oh, tujuan dan peran kebijakan moneter. Kalau tujuan pemerintah melakukan kebijakan moneter itu ada beberapa hal. Yang pertama, menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang. Yang kedua, menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah baik dalam negeri maupun untuk lalu lintas pembayaran luar negeri. Dan yang ketiga, memperluas atau memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya inflasi. Nah, kalau dari peran kebijakan moneter itu antara lain yang pertama menjaga stabilitas ekonomi, yang kedua menjaga kestabilan harga, yang ketiga meningkatkan kesempatan kerja, dan yang terakhir yaitu memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, itulah toh tujuan dan peran kebijakan moneter. Kamu udah tahu kan sekarang? Wah, 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 kamu pinter banget ya Satrio. Tahu aja loh kamu mengenai kebijakan moneter. Nah, aku boleh tanya lagi nggak yang lain? Misalnya mengenai instrumen kebijakan moneter. Aku masih bingung nih mengenai instrumen kebijakan moneter. Tolong jelasin ke aku dong Satrio supaya aku paham. Oh, tentang instrumen kebijakan moneter. Instrumen itu kan alat ya, berarti instrumen kebijakan moneter adalah alat yang digunakan ketika kita melakukan kebijakan moneter. Nah, instrumennya itu ada beberapa. Yang pertama, kebijakan moneter kuantitatif. Yang pertama, discount policy atau politik diskonto, yaitu kebijakan untuk menarikan atau menurunkan suku bunga bank. Yang kedua adalah open market policy atau politik pasar terbuka. Artinya kebijakan untuk memperjualbelikan surat berharga oleh Bank Indonesia. Dan yang ketiga adalah cash reserve ratio atau politik cadangan kas atau giro wajib minimum, yaitu kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas yang harus ada di bank-bank umum. Yang kedua adalah kebijakan moneter kualitatif yang terdiri dari plafon kredit policy atau politik pagu kredit. Dan yang kedua yaitu moral suasion policy atau politik pembujukan moral. Duh, Satrio, kamu emang bener-bener pinter deh. Bisa jelasin ke aku mengenai kebijakan moneter tanpa aku bingung. Aku sekarang udah paham deh apa itu kebijakan moneter. Makasih ya sebelumnya kamu udah jelasin ke aku. Padahal aku udah beberapa kali baca, tapi aku selalu lupa dan aku gak paham. Cuma baca gitu aja, tapi aku gak paham maksudnya tuh apa. Nah, untung aku ketemu kamu. Jadi kamu bisa jelasin ke aku. Makasih ya Satrio atas penjelasan mengenai kebijakan moneter. Hehehe. Biasa aja kali Tito. Aku mah apa tuh? Ya udah, kamu kalau masih ada yang mau ditanyain ke aku, tanya aja sekarang. Mumpung kita ketemu di sini. Kan kalau di lain waktu belum tentu kita ketemu. Oh iya, tadi kamu nanya tentang kebijakan fiskal ya sama aku. Aku lupa. Nah,
Kamu mau nanya apa dulu nih tentang kebijakan fiskal, Tito? Nanti aku jelasin deh sejelas-jelasnya supaya kamu paham. Kalau untuk kebijakan fiskal, aku sih belum ngerti juga sama sekali. Hehe. Nah, aku mau tanya dulu dong mengenai pengertian dari kebijakan fiskal. Terus kan ada dua macam tuh kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Jelasin dong ke aku masing-masing definisinya supaya aku paham. Aku cuma tahu, tapi aku kurang paham. Makasih. Nah, Tito, kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran adalah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Biasanya sih hubungannya sama APBN sama APBD. Nah, jenis-jenisnya ada dua, kamu bener, kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kalau kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan pemerintah untuk menambah pengeluaran negara sehingga meningkatkan investasi dan menciptakan suatu kegiatan ekonomi. Lalu yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif. Adalah kebijakan pemerintah untuk menambah penerimaan negara dengan peningkatan pajak atau pengefektifan pajak atau mengurangi pengeluaran negara sehingga inflasi dapat teratasi. Itulah pengertian dari kebijakan fiskal dan macam-macamnya. Kamu udah tahu kan sekarang? Oh, itu toh definisinya. Aku paham deh sekarang karena kamu jelasin. Nah, sekarang aku mau tanya nih, kalau kebijakan fiskal, tujuan dan perannya apa aja sih? Tolong dong jelasin ke aku supaya aku paham. Nah, kebijakan fiskal itu sebenarnya adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal bukan semata-mata kebijakan di bidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Sedangkan kalau tujuan kebijakan fiskal itu yang pertama mencegah pengangguran atau meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, stabilitas harga atau menanggulangi inflasi. Yang ketiga, untuk mendorong investasi sosial secara optimal. Yang keempat, meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Dan yang terakhir itu untuk meningkatkan dan meredistribusikan pendapatan nasional. Duh, aku jelasinnya belibet nih. Maaf ya. Oh, nggak apa-apa kok. Aku paham penjelasan kamu. Emang sih agak susah buat dipahamin, tapi setelah kamu jelasin aku jadi paham kok. Apa itu kebijakan fiskal dan tujuan serta perannya, Satrio? Nah, sekarang jelasin aku dong mengenai instrumen kebijakan fiskal. Terus katanya ada dua jenis kebijakan fiskal. Jelasin dong ke aku supaya aku paham. Nah, gini nih kalau instrumen kebijakan fiskal itu ada beberapa hal, tapi sebelumnya aku jelasin dulu ya jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal diskresioner, yaitu kebijakan fiskal yang menyangkut kebijakan anggaran belanja, yaitu surplus atau defisit. Kebijakan fiskal diskresi adalah tindakan strategis di bidang fiskal yang mandatoris, sudah melekat dan yang bersifat aktif menjadi wewenang serta tanggung jawab dari pejabat pembuat kebijakan sebagaimana yang sudah diatur oleh undang-undang. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal penstabil otomatik atau built-in stability berupa pajak, asuransi pengangguran, dan kebijakan harga minimum. Kalau instrumen kebijakan fiskal diantaranya yang pertama pembiayaan fungsional, yang kedua pengelolaan anggaran, yang ketiga stabilisasi anggaran otomatis, dan yang keempat anggaran belanja seimbang yang terdiri dari pajak dan subsidi. Oh iya, aku mau jelasin lagi nih yang terakhir mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Yang pertama, tadi instrumen kebijakan moneter kan kebijakan pasar terbuka. Kalau menjual SBI itu mengatasi inflasi, kalau membeli SBI itu mengatasi deflasi. Kemudian yang kedua, instrumen kebijakan diskonto. Kalau menaikkan suku bunga itu mengatasi inflasi, kalau menurunkan suku bunga itu mengatasi deflasi. Yang ketiga adalah instrumen kebijakan cadangan. Menaikkan cadangan kas itu mengatasi inflasi, kalau menurunkan cadangan kas itu mengatasi deflasi. Dan yang terakhir adalah instrumen kebijakan kredit. Kalau selektif mengatasi inflasi dan kalau longgar itu mengatasi deflasi. Itulah mekanisme transmisi kebijakan moneter.
yang mana dengan kebijakan moneter ini mampu mengatasi inflasi yang dialami oleh suatu negara. Itulah penjelasan dari mekanisme kertas misi kebijakan moneter, toh. Kamu paham kan sekarang? Duh, Satrio, kamu pinter banget sih mengenai ekonomi. Kamu pasti dulu juara deh di pas pelajaran ekonomi. Atau jangan-jangan kamu dulu menang olimpiade ekonomi. Duh, aku pengen deh bisa kayak kamu, pinter. Ya udah deh, aku makasih ya kamu udah jelasin panjang lebar ke aku. Sekarang aku paham deh itu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Mudah-mudahan aku besok pas ulangan atau pas penilaian akhir semester bisa jawab semua soalnya dan nilaiku bagus. Doain ya Satrio supaya nilaiku bagus di pelajaran ekonomi besok. Hehehe, kamu bisa aja toh. Enggak lah, aku biasa aja kok. Aku doain juga deh kamu nilainya bagus besok di ulangan ekonomi. Kalau kamu masih ada yang bingung mengenai pelajaran ekonomi, kamu tanya aja ke aku langsung. Nanti aku jelasin deh materi-materi ekonomi yang kamu belum paham, supaya kamu jadi pinter dan nilai kamu bagus di sekolah. Jangan malu-malu loh tanya ke aku, tanya-tanya aja. Kamu bisa tanya langsung ke aku, atau kamu bisa tanya melalui WhatsApp kalau kamu simpan nomor aku. Itu kayaknya kamu simpan nomor aku deh. Kan aku udah pernah kasih ke kamu kan. Ya udah deh, aku buru-buru nih mau pulang. Sampai jumpa lagi ya di periode selanjutnya kalau kita ketemu. Iya Satrio, aku simpen nomor WhatsApp kamu kok. Nanti aku tanya-tanya lagi deh via WhatsApp kalau aku belum paham. Ya udah, kamu pulang deh. Maaf ya aku ganggu kamu, tapi sebelumnya aku ngucapin terima kasih karena kamu udah jelasin ke aku mengenai materi ekonomi hari ini. Makasih ya, hati-hati loh di jalan. Sampai jumpa.